Ya, kompetensi dasar itu menghargai keberadaan dan kehujahan hadis berdasarkan kualitasnya, sahih dan hasan. Ya, mengamalkan sikap jujur, teliti dan berhati-hati sebagai refleksi dari mempelajari hadis berdasarkan kualitasnya, sahih dan hasan. Menganalisis hadis berdasarkan kualitasnya, sahih dan hasan, macam-macam contoh dan kehujahannya. Mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadis berdasarkan kualitasnya, sahih dan hasan, macam-macam contoh dan kehujahannya. Peta konsep. Ya, hadis yang dapat diterima berdasarkan kualitas sanad. Ya, kalau kita lihat pembagian hadis itu sangat banyak. Pembagian hadis itu salah satunya adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Kalau yang lain kita bisa lihat ada pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad, ada pembagian hadis berdasarkan perawi hadis itu sendiri dan lain sebagainya. Sangat banyak pembagian hadis. Tapi kita fokus di sini pembahasannya yaitu berkenaan dengan hadis yang dapat diterima berdasarkan kualitas sanad. Yaitu adalah ada hadis sahih. Sahih itu terbagi menjadi dua, sahih li zatihi, kemudian sahih li ghairihi. Begitu juga ada hadis hasan. Hasan itu terbagi menjadi hasan li zatihi, kemudian hasan li zatihi. Ya, kalau hadis dhaif tidak ada istilah li zatihi dan li ghairihi. Yang ada hanya hadis sahih dan hadis hasan. Ini peta konsepnya. Kemudian kita di sini belajar tentang kata kunci. Setiap bidang keilmuan itu pasti ada kata kuncinya. Pasti ada istilah-istilah yang mesti kita harus hafal, harus tahu istilahnya. Sehingga kita akan mengerti dalam mempelajari, terutama dalam mempelajari hadis ini ada istilah-istilah yang mesti harus kita pelajari. Ya, di sini adalah istilah periwayat yang kuat. Dobit ini artinya periwayat yang kuat, menjaga isi hadis. Kemudian di sini ada menjaga dengan menghafal isi hadis. Ya, dob fi dob fadli itu menjaga dengan menghafalkan isi hadis. Kemudian di sini juga ada bab kitab, menjaga dan menulis isi hadis. Kemudian adalah adil periwayat. Istilah ini harus Anda hafalkan. Ya. Kemudian martabatul hadis, derajat hadis, al-qita'us sanad, putusnya sanad. Sahih memenuhi syarat hadis sahih. Hasan memenuhi syarat hadis hasan. Sahih hasan lizatihi. Sahih hasan sebab memenuhi syarat sahih hasan. Sahih hasan li ghairihi, sahih hasan sebab ada riwayat lain yang menguatkannya. Ailatun, cacat yang dapat mempengaruhi derajat hadis. Ya, kemudian as-siqah, terpercaya. Ya, istilah ini yang mesti Anda harus hafal. Karena kalau nanti dalam soal-soal pembahasan ilmu hadis nanti kadang ada pertanyaannya. Yang dimaksud dengan as-siqah apa? Arti as-siqah apa? Ya, as-siqah artinya terpercaya. Kemudian mari merenung. Ya, mari merenung di sini. Ya, kita ini adalah paragraf-paragraf yang nanti mengantarkan kita kepada pembahasan materi yang akan kita bahas. Di sini hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, jadi kalau hadis Nabi itu merupakan sumber ajaran atau sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Walau bagaimanapun Al-Quran posisinya itu nomor 2, nomor 1 itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita belajar fikih umpamanya, kita awal pertama kali kita harus merujuk kepada Al-Quran. Kalau seandainya tidak terdapat di dalam Al-Quran, baru kita nanti akan merujuk kepada hadis Nabi. Hadis Nabi sebagai sumber ajaran atau sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hendaknya memperhatikan kesahihan hadis. Yang penting kita lihat
ya dalam mengambil hukum di dalam sumber hukum, kedua dalam mengambil hukum di dalam hadis Nabi, kita harus melihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Berbeda dengan Al-Quran, kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran itu tidak perlu kita bahas, oh Al-Quran ini sahih, ini ada ayat yang tidak sahih. Tidak, semua Al-Quran itu sahih. Tetapi kalau kita melihat hadis itu berbeda dengan melihat Al-Quran. Kalau hadis ada yang sahih, yang benar berasal dari Nabi, ada yang tidak sahih, yang bukan berasal dari Nabi. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam memahami hadis. Ya, apalagi dalam menetapkan masalah keimanan dan akidah. Kita berbicara tentang akidah, tentang keimanan. Ya, kita harus merujuk kepada hadis sahih. Tidak boleh hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Ya. Kemudian dalam hal hukum, ya halal atau haram, mutlak menggunakan hadis-hadis sahih atau minimal hadis hasan. Nah, karena kita ketahui hadis makbul, hadis yang terima, hadis yang benar berasal dari Nabi itu adalah ada hadis yang sahih, dan yang kedua adalah hadis hasan. Sahih hasan keduanya dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian dalam bab ini disajikan klasifikasi, ada pembagian. Klasifikasinya artinya pembagian. Ada pembagian hadis itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hujjah di sini sandaran hukum. Ketika sholat kan kita mengambil, kita baca ruku, sujud. Itu kan hadis Nabi, kita harus mengambilnya dari hadis Nabi. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berpuasa, kita kan tidak mengetahui dalam Al-Quran, atau Al-Quran hanya menggambarkan sejarah global saja. Makanya kita perlu di sini merujuk kepada hadis Nabi. Tapi hadis yang kita rujuk di sini ini adalah hadis sahih li zatihi, atau hadis sahih li ghairihi, atau hasan li zatihi, atau hasan li ghairihi. Ya, kemudian kita mari mengamati di sini. Ini adalah dua contoh kitab populer, yaitu kitab Sahih Bukhari. Ya, ini yang Bapak tunjuk di sini. Ada juga Sahih Muslim yang Bapak tunjuk di sini. Ya, kedua ini adalah contoh hadis sahih. Kalau kita menemukan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis yang di dalam Sahih Bukhari Muslim itu semuanya itu adalah hadis-hadis sahih, tidak ada hadis yang dhaif. Ya. Pada masa tabi'in semakin banyak periwayatan hadis, sehingga mendorong para ulama hadis untuk melakukan penelitian terhadap kualitas hadis. Ya, meneliti hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai kadar sahih atau kebenaran yang tinggi. Hal ini dikarenakan kedua imam tersebut telah melakukan penyaringan yang sangat ketat terhadap hadis-hadis yang diriwayatkannya. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim sudah diakui oleh para ulama akan kebenarannya, baik ulama dahulu, ulama mutakaddimin, atau ulama mutakhirin, atau zaman ulama kontemporer hidup sekarang. Mereka semuanya sepakat mengakui, para ulama di seluruh dunia mengakui bahwasanya Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah hadis sahih semuanya. Ya, makanya di dalam khutbah Jumat, kemudian pidato-pidato, kita banyak melihat hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu yang banyak dipakai di tengah-tengah masyarakat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apalagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya, tentu tingkat kebenaran lebih tinggi, sehingga para ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam itu benar-benar berasal dari Nabi, baik perkataan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya itu mari bertanya. Ya, setelah Anda merendung dan membaca informasi di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda gali. Ya, kita di sini memberikan pertanyaan 5W, 1H, apa, bagaimana, kenapa,
siapa, dan lain-lain sebagainya. Yang pertanyaan-pertanyaan ini yang kita buat nanti dijawab oleh pembahasan selanjutnya. Ini di sini dikatakan, buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bentuk kata seperti bagaimana, apakah, mengapa, sebutkan, dan lain-lain. Contoh, apa pengertian dari sahih dan hasan? Kita fokus pada yang pembahasan dari sahih sekarang ya. Kemudian 2, bagaimana cara menentukan hadis itu dapat diterima? Kemudian 3, apa manfaat mengetahui status hadis sebagai hadis sahih dan hasan? Kemudian bagaimana tingkat hasan hadis sahih dan hasan? Apa kaitan isi berkata dengan pembawa berita? Ya, mari memahami. Untuk lebih jelas, mari kita menggali pengetahuan dengan mengikuti sajian berikut. Hadis sahih. 1. Pengertian hadis sahih. Ya. Kata sahih secara bahasa diartikan sehat. Ya. Merupakan lawan dari sakim, sakit atau lemah. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar tanpa adanya penyakit dan cacat. Ini ditinjau dari segi bahasa. Bahwa kata sahih artinya itu sehat. Sehat artinya ini mengarahkan kepada makna hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Tidak ada pemalsuan. Ya, memang secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa hadis tersebut, hadis sahih tersebut memang berasal dari Rasulullah. Tidak ada sakim atau lemah. Ya, tidak lemah, tidak ada yang menyangkalnya, tidak ada yang mesti diragukan kalau hadis tersebut berasal dari Nabi. Itu maksudnya sini. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis sehat dan benar. Benar berasal dari Nabi tanpa adanya penyakit atau cacat. Ya, tidak perlu diragukan hadis itu berasal dari Nabi. Itu maksudnya. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis sahih. Namun secara umum pendapat mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, secara umum itu memang berbeda pendapat ulama, tetapi secara umum itu ya sama pendapatnya. Ya, di antara pendapat para ulama tentang definisi hadis sahih adalah sebagai berikut. Ya, hadis yang sanadnya bersambung tanpa terputus. Sanadnya bersambung tanpa terputus dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya dari generasi Rasulullah sampai ke generasi sahabat, sampai generasi selanjutnya yaitu generasi tabi'in, ya sampai hadis itu nanti dibukukan. Dan kita yang ada sekarang ini kan masa kita dengan masa Nabi kan jauh sekali, 15 abad lebih. Apa yang ada pada kita ilmu hadisnya, yaitu dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang Sahih Bukhari dan Muslim ini mengambil dari gurunya itu mengambil dari guru-gurunya sampai nanti ke sumber utama yaitu Rasulullah. Itu yang dimaksudnya sanad bersambung tanpa terputus. Ya, berita sambung menyambung tanpa ada terputus. Ya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Ya, orang yang meriwayatkannya itu adil, tidak berdusta dan sempurna ingatannya. Dari periwayat yang memiliki kualitas sepadan, tidak sas dan tidak ilat yang dapat mencederainya. Ya, nanti akan kita bahas apa itu sas, apa itu ilat. Ya, kemudian pendapat yang lainnya dari Imam Nawawi dalam kitab Tadrid Ad-Dawi mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang sanadnya bersambung melalui orang-orang yang adil dan sempurna ingatannya, tidak sas dan tidak ada ilat. Ya, kalau kita lihat di definisi tadi ini kan ada kesamaan, tidak ada sas, tidak ada ilat.
Dan kemudian hadis sanadnya harus bersambung. Di sini kan juga hadisnya sanadnya bersambung. Nah, ini di sisi kesamaannya, yang orang-orangnya harus adil dan sempurna ingatannya. Ini kan sama. Ya, yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya. Nah, ini yang dimaksud secara umum, ya, pendapat mereka tidak memiliki perbedaan signifikan. Ini yang dimaksud. Ya, kemudian kita beralih kepada contoh hadis adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Contoh ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, kita langsung terjemahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang dan makan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena semua sanadnya muttasil dan semua rawinya thiqah. Ya, muttasil di sini, ya sanadnya di sini, ya yang sanad itu mana? Yang ini Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Az-Zinad. Kemudian Al-A'raj ini sanadnya orang yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'in, Syekh Ar-Rawi sampai hadis itu dibukukan, itu namanya sanad, rantai periwayatan hadis. Orang-orang dari generasi ke generasi yang meriwayatkan hadis, itulah yang dikatakan sebagai sanad hadis. Ya. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya hadis itu disandarkan kepada Rasulullah. Siapa sahabatnya di sini? Ini Abi Hurairah. Siapa tabi'innya di sini? Ini An-A'raj. Ya, An Abdullah ini mengambil dari siapa? Abdullah bin Yusuf ini siapa? Ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari inilah yang membukukan kitab hadis, dan yang kita terima zaman sekarang, meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi, yang kita terima sekarang adalah hadis, buku Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari lah yang membukukan, mengkodifikasikan hadis, menjadikan hadis itu satu kitab, satu buku, dan itulah yang disebut dengan kitab Sahih Bukhari. Yang kemudian semuanya rawinya thiqah. Ini thiqah. Abdullah bin Yusuf ini thiqah. Thiqah dalam artian dapat dipercaya. Ini yang Bapak maksud di sini. Anda mesti harus mengerti thiqah di sini adalah istilah hadis. Dalam hal ini adalah istilah-istilah hadis, ya Anda harus paham di sini. Thiqah dimaksud di sini adalah orang perawi yang dapat dipercaya. Seperti Abdullah bin Yusuf, Malik, Abi Zinad, sanad-sanad ini, orang-orang meriwayatkan rantai periwayatan ini, Abu Hurairah, ini adalah orang-orang yang thiqah. Ini secara supaya Anda lebih memahami lagi, ini Bapak memberikan kepada Ananda itu gambar, yaitu tentang syarat-syarat hadis sahih. Ya, ini adalah sanadnya itu mesti harus bersambung. Ya, sanadnya itu mesti harus bersambung. Ini contohnya dari Muhammad, dari sahabat, kemudian tabi'in. Sanadnya itu harus bersambung. Artinya, seorang rawi mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya, dari awal sanad hingga akhir sanad. Kemudian itu perawinya itu harus adil. Ini gambarnya sini, perawi itu harus adil. Perawi tersebut harus muslim, balik, berakal, tidak fasik dan tidak buruk tingkah lakunya. Kemudian syarat yang ketiga, ini gambarnya orang yang lagi mengingat, orang yang mengingat hafalannya. Ini perawi yang dobit. Setiap perawi harus sempurna dalam menangkap dan memelihara hadis, baik berupa hafalan maupun tulisan. Perawi yang dobit di sini maksudnya perawi yang dengan sempurna dapat memelihara hadis.
Baik dalam hal hafalannya, dia hafal hadis, kapanpun diminta untuk meriwayatkan hadis bisa, dia tidak lupa. Itu maksudnya yang sempurna hafalannya. Kemudian yang sempurna tulisannya, ya kapanpun ya kita inginkan tulisannya ada. Ini buktinya. Tidak ada penambahan atau kekurangan di dalam hal tulisannya. Itu yang sempurna dalam hal tulisan, itu perawi yang dobit. Kemudian tidak ada suz atau sas, tidak bentuk jamak dari zas. Jadi hadisnya tidak sas. Sas berarti hadisnya tidak berlawanan dari hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah dibanding dirinya. Ya, artinya di sini umpamanya ini kitab hadis, ini kitab hadis, ini kitab hadis. Kitab hadis itu kan banyak. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Musnad Ahmad bin Hanbal, dan kitab-kitab lainnya. Ada Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, dan di luar kitab Kutubut Tis'ah sangat banyak hadisnya. Itu isi hadis itu akan dibanding-bandingkan. Seandainya ada perawi hadis yang memang siqah tetapi bertentangan ya hadisnya dengan perawi yang lebih siqah, maka ini yang dikatakan sebagai sas. Ya, makanya syarat hadis sahih itu tidak boleh ada sas. Kemudian di sini tidak ada illat. Nah, ini seperti buku ini kaca pembesar. Apa maksudnya di sini tidak ada illat? Tidak ada cacat-cacat yang tersembunyi. Nah, hadisnya tidak cacat. Cacat illat sendiri dalam penyebab yang tersembunyi yang bisa mencemari sahihnya sebuah hadis, meski secara zahir kelihatan terbebas dari cacat. Syarat hadis sahih: menguasai hadis yang ia riwayatkan, perawinya itu dobit. Ya, syarat dari perawi hadis sahih itu adalah perawinya itu mesti harus dobit. Dobit di sini adalah menguasai hadis yang ia riwayatkan. Kemudian ada dobit itu terbagi menjadi dua. Ada dobit sadari, ada dobit kitab. Ya, dobit sadari itu adalah hafal hadis dengan hafalan yang tidak berubah. Sedangkan dobit kitab adalah catatan yang terjaga dari kesalahan. Kemudian syarat hadis sahih yang lainnya adalah perawinya itu harus adil. Adil di sini Islam, balik, berakal, tidak fasik pelaku dosa besar, tidak melakukan khawarim, muru'ah, adab-adab buruk secara syariat. Nah, kemudian di sini adalah tidak sas. Sas adalah periwayatan perawi yang diterima namun bertentangan dengan perawi yang lebih siqah darinya. Kemudian tidak berillat. Illat adalah penyakit yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Di antara macam illat, ya ini berbagai macam illat, ya penyakit tersembunyi yang terdapat di dalam hadis. Kemudian yang lainnya, ya syarat dari hadis sahih itu adalah perawinya itu mesti harus bersambung. Ya, itu adalah bersambungnya sanadnya. Setiap perawi bertemu dengan gurunya, sarih, yang menggunakan lafaz yang tegas bahwa dia mendengar dari gurunya, seperti haddatsana, sami'tu, dan sebagainya. Ya, kemudian kita lihat secara mendalam di sini syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan definisi hadis sahih di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah sebagai berikut. Ya, sanadnya itu muttasil. Ya, kemudian di sini sanadnya itu harus muttasil. Kemudian ya, yang muttasil di sini maknanya adalah bersambung. Ya, maksudnya adalah semua periwayat isi hadis tersebut benar-benar mengambil hadis secara langsung. Ya, semua periwayat hadis tersebut benar-benar mengambil hadis secara langsung dari periwayat sebelumnya.
Kemudian periwayat sebelumnya dari periwayat sebelumnya lagi hingga akhir sanad. Ya. Untuk memastikan sebuah hadis diterima langsung oleh periwayat dari gurunya, Imam Muslim mensyaratkan keduanya harus hidup satu generasi dan memungkinkan saling bertemu. Ya, syaratnya itu adalah kedua perawi itu baik guru dan murid itu syaratnya harus hidup satu generasi. Kemudian yang memungkinkan itu saling bertemu. Sedangkan Imam Bukhari mensyaratkan keduanya. Imam Bukhari mensyaratkan keduanya benar-benar pernah bertemu. Oleh karenanya kitab Sahih Bukhari dianggap lebih utama daripada syaratnya lebih ketat. Ya, ini alasannya. Kalau ada pertanyaan nanti, kenapa kitab Sahih Bukhari itu lebih utama daripada kitab Sahih Muslim? Ya, karena Imam Bukhari mensyaratkan keduanya harus benar-benar pernah bertemu. Ya, bukan hanya sekedar harus hidup satu generasi, tetapi ya keduanya harus benar-benar bertemu. Memang ada pertemuan. Kemudian periwayat yang adil, yaitu periwayat yang adil di sini. Adil adalah sebuah watak yang menjadikan seorang selalu bertakwa dan menjaga harga dirinya. Ya, adil ini diidentikan dengan sikap. Ya, sikap yang mana sikap seorang perawi itu selalu bertakwa. Itu sikap seorang perawi itu mesti harus bertakwa. Kemudian itu menjaga harga diri. Ya, pandai menjaga diri, pandai menjaga perilaku dari sifat-sifat tercela. Kemudian orang adil adalah ya muslim berakal sehat, tidak fasik, ya tidak jelek perilakunya atau menjaga muru'ah. Ya, ini kita bisa pahami. Ya, dalam menilai keadilan seorang perawi cukup dilakukan dengan salah satu metode berikut. Ya, dalam hal menilai seorang perawi itu ada metode-metode, ada cara-caranya. Ya, di sini dijelaskan ini caranya. Ya, keterangan seorang atau beberapa orang ahli ta'dil. Keterangan seorang itu bisa jadi saja temankan. Ini kita misalkan kita dengan teman kita dengan orang tua, siapa yang lebih tahu? Kita di rumah siapa yang lebih tahu? Apakah teman kita atau orang tua kita? Tentu orang tua kita lebih tahu. Ya, keterangan orang tua kita ya tentang kita, nah ini termasuk dalam kategori keterangan seseorang. Ya, baik itu sahabat, orang tua atau teman-teman dekat seorang periwayat hadis tersebut. Ya, kemudian beberapa ulama ahli ta'dil bahwa periwayat itu bersifat adil, itu harus bersifat adil. Ya, syaratnya harus adil. Ya, bisa jadi di sini beberapa ulama ahli takdir, maksudnya adalah ulama yang tugasnya di sini adalah mentakdir, ahli dari takdir. Ini periwayatnya dapat diterima. Ini periwayatnya siqah, ini periwayatannya tidak siqah. Ya, salah satu yang menentukan ini adalah ulama ahli takdir. Ulama ahli takdir lah yang di sini tahu tentang keadaan perawi tersebut, apakah harus diterima atau perawi tersebut tidak diterima. Kemudian khusus mengenai periwayat hadis pada tingkat sahabat, mayoritas ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adil. Nah, disinilah bahwa seluruh sahabat itu adalah ya adil, bahwa seluruh sahabat itu harus adil. Ya, kemudian syarat yang selanjutnya itu perawinya itu harus dhabit. Ya, maksud masing-masing periwayat memiliki daya ingat sempurna ketika menerima hadis, memiliki daya ingat sempurna ya ketika menerima hadis, kemudian menjaga isi hadis tersebut baik melalui hafalan dhabit sodran atau tulisannya dhabit kitaban. Nah, ini paham
Ya, artinya kapanpun hadis tersebut dibutuhkan, dia dapat menunjukkan dengan cepat, baik melalui hafalan atau tulisan, dengan tanpa adanya perubahan dari saat menerima hadis pertama kali. Nah, ini juga paham. Adapun sifat-sifat kerawitan periwayat menurut para ulama dapat diketahui melalui kesaksian para ulama. Jangan berdasarkan kesaksian riwayatnya dengan riwayat yang lain yang telah berkerawitannya. Kemudian ada syarat yang lainnya adalah tidak sas. Tidak sas di sini maksudnya ialah matan hadis itu benar-benar tidak sas, dalam arti bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Ya, kemudian tidak terdapat ilat. Ya, tadi juga Bapak jelaskan apa itu ilat. Ya, maksud tidak ada sebab samar, ada sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Ya, ilat ini terdapat pada sanad, pada matan, dan pada keduanya sekaligus. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Ilat yang pada sanad ini yang paling banyak. Ya, seperti ini di sini menyangkut mutasil atau tidak mengikuti atau mursal. Ya, terkadang seorang perawi itu menyangka bahwa hadisnya mutasil. Ternyata setelah diteliti lebih mendalam, hadisnya itu munqati atau juga hadisnya bisa mursal. Nah, kemudian lanjut kepada kedudukan hadis sahih. Ya, kedudukan hadis sahih. Kedudukan hadis sahih sebagai sumber ajaran lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Tekankan. Ya, jelas hadis sahih itu di atas hadis hasan. Karena itu apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka didahulukan hadis sahih. Ya, karena lebih utama hadis sahih daripada hadis hasan. Ya. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah. Nah, inilah hadis-hadis makbul, baik hadis sahih atau hadis hasan, ini dapat digunakan sebagai sumber dalam menentukan masalah akidah. Bisa juga di sini adalah masalah hukum, kemudian juga bisa masalah di sini masalah akhlak. Hukum-hukum berdasarkan hadis sahih itu harus diamalkan. Ya. Kemudian tidak semua hadis sahih dapat diriwayatkan secara umum. Nah, pada yang kita pahami. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, tidaklah kamu menyampaikan sebuah hadis pada kaum yang akan mereka tidak mampu memahaminya, melainkan menjadi fitnah itu baginya. Ya, nanti kalau pembahasan lebih lanjutnya itu kita harus paham bahwa tidak semua hadis sahih itu bisa diamalkan. Ada hadis sahih yang tidak bisa diamalkan. Ya, seperti Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, itu kan tidak bisa diamalkan. Ya, ini ada kategori hadis ma'mulun bihi, hadis yang dapat diamalkan. Ada kategori hadis ghairu ma'mulun bihi, tidak bisa diamalkan. Nah, ya, kemudian di sini adalah klasifikasi hadis sahih. Ya, pengelompokan di sini hadis sahih. Pengelompokan hadis sahih di sini ada hadis sahih li zatihi, ada sahih li zatihi, dan juga ada hadis sahih li zatihi di sini. Ya, hadis yang memenuhi 5 syarat kesahihan, ya seperti yang disebutkan tadi. Ya, hadis sahih itu harus bersambung, kemudian perawinya itu harus adil, kemudian perawinya itu harus dobit. Ya, pandai memelihara hadis, ya tidak ada sas dan tidak ada ilat. Terpenuhi yang 5 syarat kesahihan hadis ini masuk kategori kepada sahih li zatihi. Hadis sebagaimana terhimpun dalam definisi hadis dan contoh di atas. Ya, contoh di sini hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada jalur periwayatan yang lebih kuat. Jalur periwayatan yang lebih kuat yang menyebabkan naiknya derajat hadis hasan menjadi hadis sahih li ghairihi.
Artinya di sini ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita lihat ada hadis dhaif, dhaif pun ya ada juga ada ketingkatannya. Ada yang sangat dhaif, ada yang hanya sedikit dhaifnya, kemudian naik dari hadis hadis dhaif itu bisa nanti naik tingkat kepada hadis hasan, tapi hasannya hasan li ghairihi. Begitu juga hadis hasan. Hadis hasan itu bisa nanti naik tingkat kepada hadis sahih, tapi sahihnya namanya sahih li ghairihi. Tidak bisa dinamakan dengan sahih li zatihi. Nah, ini yang di ghairihi. Ini dari bahasa saja kita mengetahui hadis sahih disebabkan hadis yang lainnya. Ya, disebabkan adanya penguat, sehingga yang awalnya hadis itu di bawah hadis sahih yaitu hadis hasan meningkat menjadi ya sahih li ghairihi. Ya, dari uraian tersebut dari sahih li ghairihi sebagai berikut. Hadis yang keadaan rawi-rawinya kurang hafiz dan dhabit tetapi mereka masih terkenal sebagai seorang jujur, maka derajatnya adalah hadis hasan. Ya, perbedaan ya hadis sahih li zati dengan li ghairihi ya terdapat pada ya asal muasal hadisnya. Ya, kalau asal muasalnya itu berasal dari hadis hasan naik tingkat menjadi hadis sahih, itu sahih li ghairihi. Tetapi kalau hadis itu hadis sahih karena memang zatnya itu adalah hadis sahih, bukan karena sebab lainnya, itu namanya sahih li zatihi. Lalu didapati pada hadis tersebut jalan sanad lain yang serupa. Nah, apa yang menyebabkan hadis hasan itu bisa naik tingkat kepada hadis sahih li ghairihi? Ya, penyebabnya adalah jalan lain atau lebih kuat. Artinya adalah penguat hadis. Kalau kita lihat hadis itu ibarat multi level marketing, itu sangat banyak kaki-kakinya. Ada kaki 1, kaki 2, kaki 3. Yang kaki 2 itu bisa menguatkan hadisnya, kaki 3 bisa menguatkan hadisnya. Ya, hal tersebut dapat menutupi kekurangannya. Nah, di jalur periwayatan yang pertama umpamanya ada hadis terputus sanadnya, nanti dikuatkan oleh hadis yang kedua yang kuat sanadnya. Ya, seperti kita jalan ke pasar itu kan banyak jalan ke pasar. Nah, kalau jalan yang pertama itu ya tidak bisa dilalui, itu kita bisa jalan ke jalan yang lainnya. Begitu juga ini yang dinamakan sahih li ghairihi. Ya, satu hadis hasan jika memiliki padanan hadis yang sangat berbeda dengan yang menguatkannya, maka derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi. Urutan derajat hadis sahih li ghairihi adalah di bawah sahih li zatihi dan di atas hasan li ghairihi.